Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, subtema 2, tema 5, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Mari kita belajar ke materi yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia. Cuaca mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, saat cuaca sedang hujan deras, kalian tidak dapat berangkat ke sekolah. Selain itu, kalian juga memerlukan payung atau jas hujan. Akan tetapi, hati-hati ya nak ya, jika hujan diikuti dengan petir, lebih baik kamu tunggu hingga hujan reda. Nah, sekarang pada saat cuaca panas, tentunya udara terasa panas serta badanmu menjadi gerah. Itulah sebabnya pada saat cuaca panas, kalian juga mudah haus. Jadi ketika kalian berangkat ke sekolah, jangan lupa membawa bekal air minum. Selain itu, cuaca juga mempengaruhi kegiatan pertanian. Para petani memerlukan air yang cukup untuk mengairi sawahnya. Biasanya pengairan sawah selain dari saluran irigasi, ada juga persawahan yang mengandalkan air hujan. Sawah yang mengandalkan air hujan ini dinamakan sawah tada hujan. Nah, sekarang pada saat cuaca cerah, para petani biasanya mengeringkan hasil panennya seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain sebagainya. Mereka biasanya menjemur hasil panennya di halaman rumah. Nah, ada lagi petani garam. Petani garam juga terpengaruh cuaca. Mengapa demikian, Ustazah? Nah, garam dibuat dari air laut. Air laut dialirkan ke tambak garam. Tambak biasanya dibuat di dekat pantai. Tujuannya agar air laut itu dapat langsung masuk ke dalam kotak-kotak tambak. Lalu air laut itu kemudian dikeringkan. Proses pengeringan ini biasanya memanfaatkan panas matahari, sehingga air laut tersebut akan menguap. Setelah air laut tersebut menguap, maka tambak tersebut akan kering dan terdapat kristal-kristal putih. Kristal-kristal putih itu dinamakan garam. Nah, itulah sebabnya para petani garam berharap cuaca selalu cerah agar mereka dapat membuat garam lebih banyak. Selain petani garam, ada lagi para nelayan tradisional. Para nelayan tradisional juga memperhitungkan keadaan cuaca. Mereka biasanya akan menunda melaut bila cuaca mendung. Karena jika cuaca mendung, kemungkinan besar akan hujan. Nah, saat hujan biasanya sering terjadi badai di laut. Badai ini bisa menenggelamkan perahu mereka. Ada lagi seseorang pecinta alam. Bagi para pecinta alam juga terpengaruh terhadap cuaca. Biasanya mereka akan menunda pendakian ke gunung pada saat musim hujan.
Karena pada saat musim hujan sering terjadi kabut tebal yang dapat menghalangi pandangan mereka serta dapat menyesatkan mereka. Oleh sebab itu, pada musim hujan dianjurkan tidak melakukan pendakian. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah tulislah kegiatan atau pekerjaan lainnya yang terpengaruh oleh kondisi cuaca, serta berilah alasannya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi PPKN KD 3.4 dan 4.4. Nino sedang membaca buku ketika hujan angin terjadi di desanya. Hujan angin tersebut terjadi pada pukul 2 siang. Angin sempat menumbangkan pohon milik Pak Dadang. Pohon yang tumbang itu mengenai bagian rumah Pak Dadang. Beruntung sekali Pak Dadang, istri serta anak-anaknya sedang berada di teras sehingga pohon itu tidak menimpa mereka. Nah, pada pukul 3 sore hujan angin reda. Nino dan tetangganya mendekat ke rumah Pak Dadang. Rumah Pak Dadang yang tertimpa pohon pada bagian dapur. Pak RT kemudian memberikan komando kepada warga yang berkumpul untuk membantu menyingkirkan dahan pohon itu dan membersihkan rumah Pak Dadang. Mereka saling membantu dengan tidak pandang suku, ras, maupun agama. Semua warga berkumpul untuk membantu Pak Dadang. Tidak terasa pekerjaan mereka telah selesai, walaupun rumah Pak Dadang sebagian masih perlu diperbaiki. Tetapi Pak Dadang sangat berterima kasih kepada para warga. Karena dengan kerjasama mereka, kini rumah Pak Dadang sudah bersih dan dahan pohon yang tumbang pun berhasil disingkirkan. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah jelaskan kegiatan kerjasama yang pernah kamu lakukan atau kamu lihat di desa kalian. Kemudian jelaskan manfaat dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi PJOK KD 3.5 dan 4.5. Gerakan angin topan. Angin merupakan udara yang bergerak. Apabila bergerak pelan, angin membuat suasana menjadi sejuk. Dan apabila bergerak cepat, angin dapat mengakibatkan bencana, seperti pada angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin topan bergerak dengan berputar-putar. Sekarang, dapatkah kamu menirukan gerakan tersebut? Ayo kita tirukan gerakan angin topan dengan tetap menjaga keseimbangan. Sekarang perhatikan cara berikut. Berdiri tegak, lalu angkat satu kaki kalian. Kemudian luruskan kedua tangan ke depan. Selanjutnya berputarlah ke kanan dan ke kiri sehingga ke posisi semula. Berputarlah dengan cara menggerakkan kaki sedikit demi sedikit. Pertahankan, jangan sampai kakimu yang diangkat menapak ke tanah. Lakukan dengan hati-hati. Nah, itulah bagaimana cara menirukan gerakan angin topan. Alhamdulillah materi pembelajaran 4 subtema 2 tema 5 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.